Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertaubat. Teman-teman sekalian, taubat itu sesuatu yang sangat indah. Jauh dari apa yang dibayangkan oleh seseorang dan punya kelezatan. Jauh daripada lezatnya semua makanan dan nikmat-nikmat dunia ini. Tapi tentu itu akan dirasakan bagi orang yang betul-betul tulus dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti pada saat orang tulus bertaubat, ada kelapangan dada dia rasakan. Netesnya air mata, ketenangan hati, terdorongnya setelah itu untuk rajin berbuat amal saleh. Ini berarti menandakan dia punya kenikmatan. Kalau tidak mungkin hati merasa tentram. Saya yakin kita tidak luput pernah berbuat dosa, kemudian kita menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, begitu kita istighfar, bertobat kepada Allah, ingin mengubah keadaan kita menjadi lebih baik, hati jadi plong. Dari kejadian lapang, air mata kita menetes. Ucapan tutur kata kita cuma beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya, takut dari neraka, berharap surga. Begitu juga dengan kita jadi lebih rajin beribadah setelahnya. Lebih semangat dan merasa benci dengan perbuatan-perbuatan kesalahan tersebut. Itu hanya akan berubah kalau seseorang memang berusaha untuk mengubahnya. Misalnya dia kembali lagi membuka pintu-pintu kemaksiatan. Syaitan berhasil lagi mengelabui dan menguasai dia. Barulah perasaan itu hilang. Tapi selama dia tidak melakukan itu, artinya tetap dia istiqomah dengan taubatnya. Setelah bertobat ini dia tidak mau mengenang lagi masa lalunya, yang dia tahu adalah sekarang ke depan dengan amal soleh. Maka kita temukan orang itu paling lapang dadanya, bercahaya wajahnya. Saya bertemu dengan banyak ikhwah di pengajian. Saya tahu masa lalu mereka seperti apa, sangat kelam. Baik mereka ceritakan atau memang tersebar di medsos. Tapi Masya Allah, tabarakallah, setelah ketemu, saya sering tanya, bagaimana akhi perasaannya? Dada lapang Ustaz. Walaupun pendapatan lebih sedikit, tapi hati tenang karena halal. Ada yang sampai cerai dengan istrinya, ada yang sampai berhenti dari perusahaan pekerjaannya, ada yang hijrah dari kotanya. Tapi semua itu menjadi kecil bagi mereka. Ini semua efek daripada taubat itu. Akan mendatangkan kelapangan dada yang luar biasa, ketenangan hati. Jadi taubat itu sangat indah. Coba lakukan dengan tulus. Hanya antara anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wudu, sholat 2 rakaat, di masjid seperti ini rumahnya Allah dingin, sejuk, tenang. Sujud niat taubat kepada Allah SWT. Lalu sholat 2 rakaat beristighfar setelahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang melakukan satu dosa. Kemudian dia berwudu, bersuci dengan sempurna. Lalu dia sholat 2 rakaat dengan sempurna. Dia berikan hak ruku, sujud, i'tidal sampai salamnya. Kemudian dia beristighfar kepada Allah. Kecuali Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Setelah itu, tugas kita cuma tinggal istiqomah. Kalau ada teman-teman yang bertanya, Ustaz, setelah kami coba taubat, luruskan niat-niat kami, apa yang harus kami lakukan? Jawaban saya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang kepadamu kebenaran atau kematian. Saya subhanallah, komitmen setelah saya komitmen saya harus ngajar nih, luangin waktu untuk ibadah. Karena kalau tidak dilowongkan, maka kapan kita akan terjun dan jerumuskan diri kita dalam agama ini. Terus saya paksakan diri dalam masalah ibadah. Saat itu pernah saya duduk subhanallah di satu, saya lupa waktu itu di sebuah tempat, ada tulisan di dinding, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mata saya terlihat ke ayat itu. Saya kayak terenguh, tersenjuh. Tadi ayat yang saya baca itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Saya menarik itu ke diri saya sendiri. Seakan-akan ada pesan ilahi, kalau sekarang tinggal kamu luruskan saja ini, istiqomah dalam kebaikan ini, ngajarkan agama, kau juga praktikin, sampai kau mati selesai. Itu yang diharapkan. Maka ini yang kita lakukan setelah kita mendapatkan manfaat tersebut. Mahal teman-teman sekalian taubat itu. Kata sebagian ulama, kalau seandainya seseorang hamba dimudahkan oleh Allah untuk beristighfar dan taubat, berarti Allah inginkan kebaikan untuk dia. Karena Allah gembira dengan taubatnya. Kan begitu dijelaskan dalam sebuah hadis yang sering kita sebutkan, hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah lebih gembira, asyaddu faraha,
Kalimat basyad dalam bahasa Arab jauh lebih gembira daripada seseorang. Dengan taubat hambanya daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke padang pasir yang tidak bertuan. Dia membawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya, kemudian dia tidur di bawah sebuah pohon. Setelah itu dia bangun, ternyata tunggangannya hilang bersama bekalnya. Tidak ada satupun orang di padang pasir itu. Lalu dia keliling-keliling mencari bekal dan tunggangannya, dia tidak temukan. Setelah itu dia berkata, karena sudah putus asa, saya coba kembali ke pohon yang pertama. Lalu saya coba tidur, mudah-mudahan saya tidak bangun lagi, meninggal dunia. Karena sudah tidak ada harapan sama sekali. Maka pada saat dia terbangun dari tidurnya, tiba-tiba dia melihat di atas di depan matanya tunggangannya dan berikut bekal-bekalnya. Bagaimana gembiranya orang ini karena dia bisa melanjutkan kehidupan dia karena sudah ada tunggangan yang bisa menyelamatkan dia dan bekal makanan yang juga bisa memenuhi kebutuhannya. Allah lebih gembira dengan tobat hambanya daripada itu semua. Kita nggak mungkin luput dari dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Makanya Nabi SAW mengatakan semua anak Adam khata'. Kullu ibna Adam khata'un. Semua anak Adam pasti buat dosa, buat kesalahan. Wa khairu khata'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga taubat artinya meninggalkan, tidak akan kembali lagi. Itu makna taubat, gitu kan? Kita usahakan agar semaksimal mungkin tidak kembali lagi. Tapi rahmat Allah luas. Ada seorang sahabat pernah berkata begini, ya Rasulullah, kalau saya berbuat dosa, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, taubat. Lalu dia bilang, kalau saya ulangi lagi. Satu waktu, entah kapan saya tergoda lagi. Kata Nabi SAW, taubat lagi. Kalau saya ulangi lagi ya Rasulullah. Satu waktu entah kapan saya buat lagi. Taubat. Terus Nabi ulangi SAW dengan jawaban taubat selama dia masih bertanya, kalau saya ulangi, kalau saya ulangi. Sampai akhirnya setelah berulang kali dia berkata begitu, kata Nabi SAW, Allah Tuhan kalian tidak akan jenuh sampai kalian jenuh. Kalau kalian sudah tidak mau lagi taubat, baru Allah tinggalkan kalian. Selama masih mau taubat dan istighfar, aman. Bukan kita gampangkan ya. Tentu jauh lebih baik orang yang sudah bertobat istiqomah. Pahalanya lebih besar dibandingkan dia terjerumus lagi dalam dosa, dia tobat lagi. Tentu, karena detik-detik di saat dia lagi berbuat dosa, orang yang tidak berbuat dosa akan dapat pahala. Misal si A sama si B, dua-duanya pernah berbuat dosa, dua-duanya taubat nasuha sekarang. Tidak mau lagi kembali dalam dosa. Si A tetap istiqomah, si B terjerumus. Misalnya sebulan kemudian, setahun kemudian, 5 tahun kemudian terjerumus lagi dalam maksiat. Misalnya berzina dan lain seterusnya. Maka detik-detik di mana dia berbuat dosa ini, tentu si A berbuat ibadah. Karena lagi tidak berbuat dosa. Gitu kan? Di sini kalahnya si B sama si A. Walaupun nanti si B sebulan kemudian taubat dibersihkan dosanya. Bersih dosa. Tapi kosong dari pahala. Gitu kan? Karena misalnya 3 jam yang dia pakai berzina, nggak bisa diisi dengan ibadah. Kecuali dengan hikmah Allah SWT. Allah dengan kemahamurahnya mengganti dosa-dosanya menjadi pahala. Memang ada jenis golongan orang seperti itu. Tapi yang tentu tidak semuanya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau ada godaan syaitan, toh gampang pintu taubat terbuka. Iya, tetapi kita perlu renungi 2 hal. Apakah kita bisa mencapai waktu kita bertobat itu? Misal orang buka pintu perzinahan malam ini, kemudian dia tanpa dia sadar, dia pikir gampang dia bisa tobat, ternyata malam itu juga dia meninggal. Jadi tidak sempat sampai di tobat itu. Yang kedua, kalaupun dia bisa diterima tobatnya, maka minimal detik-detik yang dia pakai maksiat tidak terisi amal soleh, dan itu tidak bisa diperbaiki sampai hari kiamat. Beruntunglah orang yang engah dengan masalah ini. Semoga Allah SWT memudahkan kita tentunya untuk istiqamah dan juga menjaga ya supaya kita tetap berada di agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman, jangan terpengaruh dengan mudahnya umur antum. Jangan terpengaruh dengan mulusnya kulit ya. Kemudian belum terjangkaunya, belum tercapainya titel-titel dunia, baik itu titel akademika, baik itu prestasi harta atau belum menikah. Semua ini mati tidak mengenal itu. Dia kalau datang dia akan menyambut semuanya orang yang saat ajalnya sudah datang. Waktu kita di dunia terbatas. Nikmati pada hal-hal yang dihalalkan saja, jauhi yang haram, sampai kita meninggal insya Allah kita akan mendapatkan apa yang sudah Allah janjikan. Di dunia orang-orang beriman itu bahagia. Karena mereka makan, mereka minum, mereka menikah, mereka bekerja. Silakan, Islam gak larang. Yang penting 5 huruf halal. Jangan 5 huruf yang lain haram. Meninggal, surga yang luasnya seluas langit dan bumi sudah menunggu. Para bidadari-bidadara menunggu. Lalu kenapa kita gak menjadi orang baik? Gitu kan?
Sementara kita bisa mengisi dengan kenikmatan dunia. Kecuali orang beriman tidak boleh makan, tidak boleh minum, kelaparan, susah. Mungkin ini enggak. Terbukti para nabi-nabi, orang-orang soleh semuanya diberikan rezeki oleh Allah SWT. Jangan pernah jadikan perbandingan antara orang kafir yang kita lagi di mata kita, dia lagi melimpah nikmat padanya, dengan orang muslim yang beribadah lalu miskin. Jangan dipertemukan ini. Secara fasilitas ya. Karena ini nggak pernah kenal masalah halal haram bagi mereka. Dan bisa saja nikmat yang melimpah itu terjadi karena dua hal. Yang pertama, Imam Qurtubi menitik beratkan, kalau ada orang kafir melimpah nikmat padanya, sementara dia tidak meraih hidayah dan tidak berusaha beriman kepada Allah, berarti Allah ingin menghabiskan semua pahala dia di dunia. Sebagaimana dalam hadis disebutkan masalah itu, Imam Qurtubi menyebutkan dalam kitab Tadhkirah beliau. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, menghabiskan kebaikan orang-orang kafir di dunia. Jadi misalnya dia bakti sama orang tuanya, dia bersedekah, dia senyum sama orang. Itu kan dalam agama Allah semuanya baik. Orang kafir itu kan tidak dibobotkan sebagai pahala dia. Tapi tetap itu nilainya ibadah, nilainya pahala, nilainya kebaikan. Maaf. Nilainya kebaikan. Allah habiskan semua supaya di akhirat dia nggak ada lagi tidak ada lagi kebaikannya. Sebaliknya, juga kata Nabi SAW, dan Allah mudahkan kematian si kafir untuk menghabiskan semua kebaikannya. Dan sebaliknya orang-orang mukmin Allah buat pada saat dia meninggal dunia, itu di keningnya ya ada keringat, karena Allah ingin menghabiskan dosa-dosanya. Sehingga dia bertemu dengan Allah tidak tertinggal dosa sedikit pun. Nah, kalau ada orang muslim, kemudian dia miskin misalnya, Allah lebih tahu keadaannya. Mungkin memang orang ini kalau dikayakan justru jauh dari agama. Mungkin dengan keadaan itu dia bisa istiqomah. Banyak orang miskin teman-teman sekalian, dengan gubuk dia tinggal, dengan pakaian cuma berapa lembar, ternyata rajin ke masjid. Ibadah. Belum tentu kalau orang ini dikasih rumah di Menteng oleh Allah, mobilnya Alphard, dia mau ibadah. Belum tentu. Terbukti banyak orang tadinya istiqomah, betul dikasih fasilitas, kurang ibadahnya. Allah lebih tahu. Makanya dalam sebuah hadis sejalan dengan ini, sabda Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat pembagi rezeki, lapangkan rezekinya hambaku si fulan, karena kalau lapangkan, dia akan makin dekat kepadaku. Dan sempitkan rezekinya si fulan, karena kalau kau luaskan rezeki, dia akan jauh dari aku. Maka itu bentuk kasih sayang Allah SWT. Tapi kalau antum bisa mempertemukan antara istiqomahnya dalam agama, pada saat kita lagi susah dan pada saat kita lagi senang, Allah akan bukakan rezeki yang tidak bisa dibayangkan. Yang sangat luas. Ya, Allah SWT akan bukakan pintu-pintu rezeki, pintu bisnis, pintu nama baik, pintu semuanya. Asal kita bisa menjaganya. Tapi kapan kita tidak bisa menjaga justru membuat kita lalai. Ya semoga Allah SWT bisa pertahankan. Tapi kalau umumnya Allah SWT angkat nikmat itu. Seperti itu kurang lebih gambarannya.